10 tambah ini ya 12 derajat. Bagus itu ya. Udah ketemu 12 derajat. Bener ya, Pak? Ya udah, ya 12 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Hari ini saya berada di KTH Lawang Agung Jaya, Desa Cuguh Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, KPH Bukit Tunggur. Nah, hari ini kami melakukan kegiatan konservasi yang dimulai dari pengukuran lahan. Kita akan mengukur kemiringan lahan, panjang lereng, dan beda tinggi. Setelah itu akan melakukan pembuatan teras. Kita akan menghitung berapa jumlah teras akan kita buat dan berapa jumlah bidang olah atau lebar teras yang akan kita buat. Nah, pada kegiatan ini kita mulai dari pengambilan derajat kemiringan atau berapa persen kemiringan. Kita menggunakan dengan alat sederhana, yaitu kita dengan menggunakan busur yang kita modifikasi sebagai Abney level atau kilometer. Nah, fungsinya adalah untuk mencari derajat kemiringan lahan atau persen kemiringan lahan. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, jadi ini adalah kita buat namanya ini Abney level atau kilometer yang sederhana. Yaitu kita buat dengan busur, ya. Busur langsung dibidikan ke arah yang akan kita buat teras. Nah, ini harus sejajar, tinggi yang ini ya dengan tinggi patok yang di bawah itu harus sejajar. Kalau di sini misalnya tinggi 130 cm, di sana juga harus tingginya 130 cm. Nah, ini untuk melihat, setelah dilihat itu kita baca kapan petunjuknya dan berapa persen kemiringannya. Kemiringan ya, kan kemiringannya kita udah diketahui. Terus jarak lerengnya kita ketahui, tapi karena kita tidak ada alat ukur beda tinggi, nah makanya kita akan menggunakan rumus, yaitu Y ya dibagi X, hasilnya berapa, nanti tangan ya atau tangan -1 ketemu beda tinggi. Kita akan menentukan jarak datar ya. Jarak datar itu dengan rumus cos ya, atau cosinus alfa ya, sama dengan titik A ya, nanti itu berapa gitu kan. Nah, dikalikan dengan berapa nilai cosinusnya. Nah, itu akan ketemu jarak datar. Nah, untuk kemiringan tadi udah kita ketahui dengan alat Abney level yang sederhana. Kemiringannya udah ketahui, yaitu 12 derajat. Nah, 12 derajat kan untuk mengetahui beda tinggi adalah derajat kemiringan tangan gitu kan. Nah, tangannya berapa dikalikan jarak datar. Nah, gitu kan, itu akan ketemu beda tinggi.
ya. Nah ini kita tadi udah dihitung ya, jadi kemiringannya, jaraknya udah dihitung, terus derajat kemiringannya udah dihitung, terus beda tingginya udah dihitung, jumlah terasnya juga udah dihitung, dan lebar teras. Nah jadi dengan kemiringan 12 derajat ya, terus ketemu beda tingginya 2,4, terus jarak datarnya ketemu jarak miring tadi 11,8. Nah terus jarak datarnya 11,4 karena derajat kemiringan, karena pendek jarak miringnya. Untuk menghitung jumlah teras, yaitu kita caranya yaitu beda tinggi dibagi interval vertikal. Nah di sini tadi udah ketahui bahwa beda tingginya 2,4 ya, itu dibagi interval vertikalnya. Kita lihat tabel. Nah di tabel itu ada presentasinya di situ. Lihat ditentukan 12 derajat. Itu kita cari dulu persennya. Yang 12 derajat itu setelah kita hitung ternyata persen kemiringannya adalah 21. Nah 21. Jadi jumlah teras itu 2,4 dibagi 0,5 itu berdasarkan tabelnya. Nah ketemulah jumlah terasnya adalah 4,5. Nah setelah itu barulah kita akan menentukan lebar teras. Lebar teras itu yaitu rumusnya yaitu jarak datar ya dibagi jumlah teras. Nah berarti tadi jarak datarnya 11,4 ya, itu dibagi jumlah terasnya 4,5. Nah ketemulah lebar teras. Lebar teras ini tadi 2,3. Nah itu. Jadi itulah cara kita menentukan pembuatan teras bangku. Jadi harus lengkap dihitung dulu ya. Pertama itu tadi saya review, harus diukur dulu adalah kemiringannya berapa meter yang akan kita buat teras. Langsung kita ukur derajat kemiringannya berapa derajat, terus beda tingginya berapa meter. Nah setelah itu interval vertikalnya berapa ya. Nah setelah itu baru kita membagi jumlah teras yang akan kita buat. Setelah ketemu jumlah teras yang akan kita buat, baru kita tentukan lebar terasnya. Nah jadi itulah perencanaan kita harus matang dalam pembuatan teras bangku. Jadi tidak sembarangan kita langsung buat aja begitu saja. Nah setelah ketemu semua itu, nah barulah kita dari lebar teras tadi kita akan membuat garis kontur. Nah dari kontur itu mulai dari bisa dari tengah, bisa dari pinggir. Yang penting itu dari lebar teras sudah diketahui, barulah kita akan membuat kontur. Nah setelah membuat kontur itu semua, barulah kita terakhir ke pembuatan terasnya. Nah itu ya lebar terasnya dari ujung sana sampai ke ujung bawah itu udah kita kasih ciri ajir. Nah inilah dikatakan lebar teras. Nah dari lebar teras ini barulah kita akan mulai pembuatan konturnya. Ya ini, nah ini pembuatan kontur itu adalah untuk mengetahui bidang datarnya. Nah, kemana arah teras? Gitu. Kita ikutin terus sampai kemana batas kebun yang akan kita buat teras bangkunya. Tadi kan kita udah kontur ya. Nah setelah kontur itu udah ketahuan arah konturnya kemana, kemiringan lahannya kemana.
Nah, jadi jarak datarnya setelah dikontur itu barulah kita melihat atau mengetahui. Setelah diketahui barulah kita proses pembuatan teras. Nah, terus pembuatan teras ini berdasarkan tadi jaraknya hitungan itu, lebar teras kita itu adalah 2,4 ya. Nah, 2,4. Nah, 2,4 itu karena interval daripada teras tadi adalah kita 21% atau 12 derajat, itu adalah 0,5. Nah, 0,5 itu arti kata dibagi 2. Nah, berarti tanah yang akan kita gali itu 0,5 dibagi 2 berarti 0,25. Nah, 0,25 itulah tanah yang kita ambil. Jadi kalau dengan diketahui seperti itu, berarti kita dengan menggali segitu itu udah bisa meratakan bidang olah. Nah itu. Nah, coba ini Pak, nanti ya agak-agak ini ya, agak miring. Nah, jadi jangan digali lagi ini. Nah, nanti langsung miringkan aja. Nah, terus tanah tarik ke sini, ya. Nah, ini kan udah enggak, ini kan baru sedikit nih, ada berapa senti nih kan? Belum sampai ini, nah, belum. Nah, terus belum 0,25. Harus miring ininya gini ya. Jangan Coba terlalu kita buktikan. Tadi ada meteran tadi mana? Meteran. ada 30 sentian ya. Nah, ini kan 0,25 nya semua enggak. Nah, kan belum nih ya. Miring. Ini baru ya udahlah hampir mendekati lah. Nah, arti kata ini udah kuota bahasanya tanah yang kita gali itu udah akan mencukupi. Nah, seperti itu. Wah, bagus kebun kunang. Nanti kalau udah gini kan, terus makanya nanti kalau ada garpu itu kan kita narik semua tuh ke situ, kan tenaganya banyak. Tapi kalau ada garpu nanti ya dari bawah. Besok nanti kalau udah ini ada garpu, ada tanah ini yang keras ini digali, ditaikan ke sini. Gitu. Terus ini nanti dibentuk. Arah terasnya apa namanya, ini kalau ini ajalah kayak seperti baji ya. Baji itu kan kampak ya, golet kampak kalau bahasa Sunda itu. Jadi agak nunggunya ke depan. Oh gitu ya. Sekitar 1% lah. Jadi air itu begitu hujan itu nanti masuk ke siring antar teras. Nanti setelah air itu nanti akan kita salurkan ke SPA nanti sana, ke SPA utamanya. Nah itu. Jadi seperti ini. Nah makanya kita lengkapi sebelum kerja itu peralatan. Kalau saya nganjurkan 2 cangkul 1 garpu. Jadi yang kerja itu 1 garpu, terus yang nyangkul 2 orang. Nah ini Pak Ketua ya, KTH Lawang Agung Jaya. Agung Jaya. Kita apa? Memberi contoh pada anggotanya. Nah beginilah cara bekerja. Harus semangat ya Pak. Iyalah. Ya. Ngapain? Kalau udah begini, tanah itu kalau udah semuanya di teras kayak gini. Kita bersyukur dikasih pemerintah itu. Nah, ini ketua teladan ini. Ntar aku beli sendiri tuh. Ini kita udah selesai melakukan pembuatan teras. Kita istirahat dulu, pulang. Kita akan lanjut hari berikutnya. Terima kasih.